إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الإخوة أعزني الله وإياكم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال ربنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di antara syariat Allah wajibkan bagi diri kita untuk memahami dan mengenal agama Allah dengan baik, mempelajarinya dengan benar, mengamalkannya kemudian mendakwahkannya. Karena tiap-tiap jiwa kita akan dituntut dengan 3 perkara ini di hadapan Allah Azza wa Jalla: mengenal Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Dan kami tambahkan sabar di dalam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam Al-Quran: wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang dikecualikan oleh Allah mereka yang beriman. Wa amilus salihat, lagi beramal saleh. Dan tidak mungkin manusia mampu mengerjakan amal saleh kecuali tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an: fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah olehmu, ketahuilah olehmu, fahamilah olehmu bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Bahkan Allah menjanjikan kemuliaan bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu agama. Allah tidak akan menyamakan dengan orang-orang yang bodoh. Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama antara orang yang mengenal Allah, mengenal agama Allah, dengan orang-orang yang bodoh tentang agama Allah? Ini merupakan pertanyaan yang jelas jawabannya la yastawin, tidak akan sama. Allah angkat derajat orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang berilmu, orang beriman di antara kalian lagi memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Dan ikhwati, nabi-nabi tidak pernah meminta tambahan kepada Allah kecuali ilmu, kecuali pemahaman ilmu. Kita tidak mendengar nabi kita mengatakan Allahumma zidni malan, au dunya, au imra'atan, au dzurriyyatan. Nabi tidak pernah mengucapkan dalam doanya, ya Allah, tambahkan untukku harta benda dunia, atau pasangan berupa wanita, atau keturunan-keturunan. Tidak. Tapi Nabi kita mengatakan Allahumma zidni ilman,
Ya Allah, tambahkanlah kepadaku pengetahuan tentang kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa kita menyangka menjaga diri dan keluarga kita dengan menambahkan banyaknya harta, membuat sebuah gedung yang tinggi, rumah yang luas, atau benteng yang kokoh dengan segenap penjaga-penjaganya? Tidak. Karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah allimu ahlakumul Qur'an wa addibuhu. Allimu dinal Islam wa addibuhu. Ajarkan keluargamu tentang Al-Qur'an, tentang Islam dan etika-etika yang terdapat di dalamnya. Itu cara kita cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka dengan demikian ikhwah, kalau kita pada hari ini tidak faham tentang agama Allah, bodoh tentang agama Allah Azza wa Jalla, tidak mengenal tentang Allah, tidak mengenal tentang agama Allah Azza wa Jalla, ini merupakan tanda kebinasaan dan kerugian kita. Yang tadi telah Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr. Hari ini bila kita tidak mampu membaca Al-Qur'an, Jangan kita mengira bahwa itu merupakan hal yang biasa saja bagi kita. Hari ini bila tidak ada 1-2 hadis yang kita hafal darinya, jangan menyangka bahwa itu hal yang biasa bagi kita. Hari ini kalau kita mengerjakan salat hanya karena ikut-ikutan saja, yang penting datang, cara ruku kita tidak tahu yang benar bagaimana, selesai salat zikir apa yang harus kita baca hanya ikut-ikutan. Hari ini kita tidak tahu bagaimana cara berpuasa kecuali pokok datang Ramadan kita puasa. Akhi, ingat, ini tanda-tanda kelak di yaumil qiyamah kita akan bangkrut. Kita akan merugi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebelum datang yaumil qiyamah, bahkan sebelum datangnya kematian, kami mengajak diri kami kepada kaum muslimin belajar Islam, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak harta kita tidak akan punya nilai di sisi Allah bila kita tidak faham tentang agama Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ikhwan, kita tidak memiliki 1 butir dinar pun, kita tidak punya sekeping dinar pun di kantong kita. Kita hanya makan 3 hari sekali, tapi kita faham tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi, tentang agama Allah, itu jauh lebih baik bagi kita. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah katakan kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan saling berwasiat dalam masalah, wa tawasaw bil haqq, kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam masalah, bersabar dalam menegakkan kebenaran. Ikhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya kita wajib berilmu kemudian mengamalkan ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang telah memiliki ilmu untuk mengamalkan ilmunya. Tidak boleh seseorang yang mengetahui ilmu ia tidak mau mempraktekkan ilmunya. Mereka disebut oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang maghdub. Ketika Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau karuniakan kepada kami, kepada mereka nikmatmu, ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang engkau murkai. Qala ulama'una humul yahud, unasun ya'rifuna dinallahi ta'ala wa indahumul ilm walakinna la yuridu ya'malu bima ja'anillahi wa rasulih. Mereka adalah golongan manusia yang disebut dengan Yahudi. Mereka tahu tentang kebenaran, mereka mengenal agama Allah, tapi mereka enggan mengamalkan ilmu yang mereka ketahui dari Allah dan Rasulnya. Maka Islam melarang umat Islam ini memiliki ilmu kemudian ia tidak mengamalkannya.
Salah seorang ulama, Imam Ibnu Ma'in mengatakan, idza ra'aitar rajula 'aliman an dini rabbina, idza ra'aitar rajula 'aliman an dinillahi azza wa jalla, bila engkau melihat ada seorang alim, dia tahu tentang agama Allah tabaraka wa taala, walakinna kasilan li ibadatihi wa ya'malu bima ja'anhu, tapi malas beribadah dan mengamalkan yang datang dari ilmunya, fattaim annahu ajal min Abi Jahal, ketahuilah dia lebih bodoh dibandingkan dengan Abu Jahal. Tidak boleh orang yang beriman yang mengetahui ilmu tidak beramal, dia wajib beramal. Karena kelak dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang diamalkan itu. Dan yang ketiga, ikhwati a'azna wa iyyakum, ia wajib mendakwahkan. Kami berwasiat kepada diri kami dan kepada kaum muslimin, jadilah para dai. Dai tidak harus berceramah di atas mimbar. Duat tidak harus berkata dengan lisan mereka. Dai tidak harus menulis dalam sebuah buku. Tapi dai bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki, kemudian manusia mengetahui tentang bahwa itu bagian daripada Islam. Dai bisa mempraktekkan ilmu sehingga dia memiliki akhlak yang mulia. Itu dai. Karena dakwah ini beban setiap orang yang beriman. Kewajiban atas orang-orang yang beriman. Bukan cuma kewajiban bagi para ustadz, bagi para penceramah, bukan. Anda para suami, Anda dai bagi keluarga Anda. Kalau tidak mungkin Nabi Anda mengatakan warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Suami pemimpin dalam rumah tangganya dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya kelak di yaumil qiyamah. Ajak istrimu ke dalam jalan Rabbmu. Ajak anak keturunanmu ke dalam jalan Rabbmu. Jangan engkau bakhil dengan ilmu dan amal yang telah engkau miliki. Terlalu luas surganya Allah jika hanya untuk dirimu sendiri. Ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa huwa muhsin." Siapakah manusia yang lebih baik perkataan yang keluar dari mulutnya dibandingkan dengan mereka yang mengajak orang lain kepada Allah sedangkan dia tetap berbuat kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita akhiri khutbah yang kedua, khatib ingin menyampaikan ada beberapa kekeliruan yang wajib diperbaiki kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah Jumat. Kekeliruan yang pertama, kebiasaan mengakhirkan datang ke masjid di waktu salat Jumat. Ini merupakan kekeliruan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka kehilangan khutbah Jumat. Padahal Nabi SAW mengingatkan, "Man lam yajid dzikra yaumal jum'ah fala jum'ata lahu." Barang siapa yang dia tidak mendapati zikir hari Jumat, maka tidak ada Jumat baginya. An-Nawawi mengatakan dzikru yaumil jum'ah ay khutbatul jum'ah. Yang dimaksud dengan dzikru yaumil jum'ah yang Allah katakan dalam Al-Quran, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian berzikir mengingat Allah. Beliau mengatakan ay khutbah yaumil jum'ah, yaitu khutbah yang dilakukan di yaumil jum'ah. Jangan lakukan kebiasaan menunda-nunda datang ke masjid sehingga habis khutbah Jumat. Kesalahan yang kedua, sebagian kaum muslimin datang ke masjid tidak melakukan salat tahiyatul masjid, berdiri di sebuah tempat, dia menyaksikan khutbah tapi tidak melakukan tahiyatul masjid. Ini merupakan kekeliruan. Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di hari Jumat, masuklah ke dalam masjid seorang lelaki yang langsung duduk. Nabi berkata kepada lelaki tersebut, "Ya fulan, as-salaita anta?" Wahai fulan, adakah engkau telah salat tahiyatul masjid? Qala la ya Rasulullah. Belum ya Rasulullah. Qum salli rak'atain. Kata Nabi, berdiri,
salat dulu 2 rakaat. Dan Nabi tetap melanjutkan khutbahnya. Ini menandakan salat tahiyatul masjid di hari Jumat wajib. Saya ulangi, salat tahiyatul masjid di hari Jumat hukumnya wajib. Kalau tidak mungkin Nabi memerintahkan orang itu untuk salat sementara Nabi berkhutbah. Mendengarkan khutbah itu wajib. Tapi ketika Nabi memerintahkan orang untuk salat tahiyatul masjid dalam keadaan beliau khutbah, menandakan yang wajib hanya bisa digugurkan dengan yang wajib, bukan sunnah. Maka keliru bila Anda datang berdiri di pintu-pintu masjid atau di halaman-halaman masjid tidak menunaikan tahiyatul masjid. Yang ketiga, anggapan yang salah jika mereka menyangka bahwa halaman masjid bukan bagian daripada masjid. Bila Anda datang kemudian tidak mendapatkan tempat di masjid, Anda hanya dapatkan halaman masjid, itu bagian dari masjid yang Anda harus datang dan salat padanya. Kama qala alaihi salatu wasallam, wa ju'ila liyal ardu tahuran wa masajida. Dan telah dijadikan oleh Allah untukku, kata Nabi, bumi ini, dataran bumi ini suci dan mensucikan dan sebagai masjid. Maka salatlah wahai kaum muslimin. Yang keempat, sebagian masjid ketika khutbah dilaksanakan maka berputar dan beredar kotak-kotak infak. Akhi fillah, menganjurkan orang berinfak adalah kemuliaan. Tapi ketika khutbah Jumat dimulai, Nabi SAW berkata, "Idza qala rajul li akhihi usqut aw asara biyadihi fa anna jum'atahu lagha." Barang siapa yang dia berkata kepada temannya, diam, atau berisyarat dengan jarinya untuk melakukan sesuatu, maka Jumatnya sia-sia. Sah Jumatnya, tapi tidak diberi pahala oleh Allah. Jangan edarkan kotak-kotak infak di saat khutbah berjalan. Di saat khutbah disampaikan. Jalankan sebelum khutbah atau ketika telah selesai khutbah. Kemudian hindarkan bermain-main dengan tangan Anda pada karpet-karpet, pada sajadah-sajadah. Karena dahulu Nabi SAW mengatakan, barang siapa bermain dengan kerikil, maka tidak ada Jumat baginya. Artinya, khutbah tidak layak dilalaikan walaupun hanya dengan bermain-main dengan sajadah maupun kerikil-kerikil. Yang kelima, kami menasihatkan kepada kaum muslimin, setiap yang datang ke masjid ingin berzikir mengingat Allah tabaraka wa taala, maka kami menasihatkan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika membaca Al-Qur'anul Karim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabatnya membaca suaranya agak dikeraskan tentang Al-Qur'an. Kata beliau, "Ikhfi sautak, la tarfa sautaka bil Qur'an, wa la taqra'il Qur'an inda ikhwanikum alladhi yunaji rabbah." Rendahkan suaramu tentang Al-Quran. Jangan engkau angkat. Jangan engkau mengeraskan suara di samping saudaramu yang bermunajat kepada Rabbnya. Maksudnya Nabi, bila dalam masjid Anda membaca surah Al-Kahfi, bacalah dengan lisan yang tidak mengeluarkan suara. Baca dengan lisan yang tidak mengeluarkan suara. Karena bukan hanya Anda yang ingin bermunajat kepada Rabb Anda. Ada saudara Anda, dia mungkin punya masalah. Dia ingin khusyuk meminta kepada Rabbnya. Hargai mereka, biar mereka meminta kepada Rabbnya. Tidak dilarang membaca Al-Quran, tapi Nabi larang kita mengeraskan Al-Quran. Quran bukan untuk menyakiti manusia, tapi Quran untuk memberikan wejangan kepada manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batilan batila. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana min indika rahmatan wasi'atan wa maghfiratan azimatan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa fi Syam wa fi kulli ardika ya Rabbal alamin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من التوابين ومن شهداء هذه الأمة ولا تحرم علينا جنتك يا رحمن يا رحيم. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب.